Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Maususan dan musannif. Nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi bi barakatihi fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi barakatihi fid darain. Wa qala Ka'bul Ahbar, berkata siapa Ka'ab al-Ahbar, karena ada mas sam'un ya, rojulan orang laki-laki malikan menjadi raja fi baini Israila, di kaum Bani Israel. Fa'ala berbuat siapa rojul uslatan akan kegiatan wahidatan yang satu. Fa'ahallahu ila nabi zamanihim, maka mewahyukan siapa Allah kepada nabi di zaman mereka. Kul, katakanlah li fulan, bagi fulan, ya tamanna, berharaplah. Faqala, maka berkata siapa rojul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, atamanna an ujahidah, aku berharap, aku menginginkan, an ujahidah kepada berperang, berjihad, bimali dengan hartaku, wa waladi dengan anakku, wa nafsi dengan diriku. Farazaqahu, maka merizkikan hu kepada rojul Allah, siapa Allah, alfa waladin, 1000 anak. Fakana ada siapa rojul yujahizu, mempersiapkan al-walada kepada anaknya rojul, bimalihi dengan hartanya rojul, fi askarin, di dalam askar, dalam militer. Jadi yang dari Ka'ab Sam'un ini adalah orang laki-laki yang pada waktu itu menjadi raja. Wa yuhrijuhu, dan akan mengeluarkan siapa rojul hu kepada walad, mujahidan, akan menjadi mujahidnya, kepada mujahid, fi sabilillahi, di jalannya Allah. Jadi menurut Ka'ab al-Ahbar, Sam'un ini adalah seseorang yang pada waktu itu menjadi raja, dan dia itu berdoa kepada Allah untuk bisa berjihad dengan hartanya dan dengan anak-anaknya dan dengan dirinya sendiri. Akhirnya Allah memberikan rezeki anak sebanyak 1000. Ini yang dari Ka'ab ya. Nah, terus semua anak-anaknya itu ya dijadikan pasukan, dijadikan militer lah, untuk mujahid ya, pasukan perang. Fakana, maka ada kullu walidin, siapa setiap anak, yuktalu, dibunuh fi syahrin, fayakumu syahran, maka masuk syahran pada bulan, maksudnya masuk pada waktunya peperangan. Wa yuktalu, dan dibunuh dzalikal walad,
Apa itu anaknya rajul? Summa yujahizu akhar, kemudian mempersiapkan rajul akhar kepada yang lain. Kepada anaknya yang lain. Fi askarin, dia dalam menjadi askar. Di dalam tentara, pasukan. Jadi ketika anaknya mati terbunuh, anaknya yang lain dipersiapkan lagi. Jadi tidak sekaligus langsung di perang. Fakana maka ada kullu waladin, setiap anak itu yukalu dibunuh fi syahrin, di dalam bulan peperangan itu. Wal maliku, adapun raja ma'adzalika, beserta dengan hal itu yukalu fi syahri, qaimul laili, ibadah malam, shaimun nahari, puasa di siang hari. Fakutila maka dibunuh alfu waladin, siapa 1000 anak itu fi alfi syahrin, di dalam 1000 bulan. Jadi semua totalnya 1000 anak itu terbunuh dalam kurun waktu 1000 bulan dalam peperangan. Tsumma taqaddama, kemudian mendahului atau menyerang ya. Faqatala, maka membunuh siapa walad, faqutil, dan dibunuh siapa walad. Jadi ya sama-sama berperang, membunuh, akhirnya juga dibunuh. Sampai 1000 bulan dalam kurun waktu 1 bulan, 1000 bulan ya 1000 walad, alfa waladin itu ya terbunuh semua. Faqalan nasu, maka berkata nasu, siapa manusia, la ahada yudriku manzilata hadzal malik. La ahada, tidak ada seseorang pun yudriku yang mendapati manzilata, kepada pangkat atau kedudukan hadzal malik, ini raja. Jadi ketika ini diceritakan, orang-orang pada waktu itu ya takjub. Mereka berkata, tidak akan ada satu orang pun yang bisa mencapai derajatnya raja ini. Ya karena raja ini anak-anaknya jihad semua gitu. Belum lagi dia sendirinya juga berjihad, juga beribadah. Hanya kata orang-orang pada waktu itu ya tidak akan ada satu orang pun yang bisa mengejarlah derajat raja ini. Fa anzalallahu ta'ala, maka menurunkan siapa Allah Ta'ala Lailatul Qadri. Apa Lailatul Qadri? Khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri rupanya bermula malam Lailatul Qadar, khairun, adalah lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Maka turunlah ayat Lailatul Qadar itu. Min syuhuri dzalikal malik, dari bulan-bulannya, dari seluruh bulannya itu raja. Yang 1000 bulan tadi. Fil qiyami, di dalam beribadah malam, wasyami, dan puasanya, wal jihadi, dan jihadnya, bil mali, dengan hartanya, wan nafsi, dan dengan dirinya, wal auladi, dan dengan anak-anaknya, fi sabilillahi, di jalannya Allah. Jadi khairum min alfi syahrin itu lebih baik daripada 1000 bulannya raja ini yang beribadah, puasa, dan juga berjihad beserta seluruh anak-anaknya. Wa qala Ali wa Urwatu, berkata siapa Ali wa Urwah radhiyallahu anhuma, zakarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakaru menyebut an-Nabi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atan, akan 4 orang, min Bani Israilah, dari kalangan Bani Israil. Faqala, berkata siapa Nabi, abadullah, abadu, beribadah mereka, arba'ah, Allah, kepada Allah, samanina sanah, 80 tahun. Lam ya'su, tidak bermaksiat mereka 4, yang arba'ah, torfata ainin, dalam sekejap mata pun, dalam pandangan mata. Artinya Rasul di sini, ini yang dari Ali dan Urwah ya. Rasulullah menceritakan tentang 4 orang
pada zaman Bani Israel, yang mana mereka itu ya beribadah kepada Allah selama 80 tahun dan tidak pernah melakukan maksiat walaupun dalam sekedip mata. Fadzakara, maka menyebut siapa Nabi Ayyub kepada Ayyub, Nabi Ayyub, wa Zakaria dan Zakaria, wa Hizqil bin Ajuz dan Hizqil bin Ajuz, wa Yusha bin Nuh dan Yusha bin Nuh. Jadi yang 4 itu ini maksud adalah Ayyub, Nabi Ayyub ya, Nabi Zakaria, Hizqil, Nabi Hizqil dan Yusha. 4. Fa'ajiba, maka takjub ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min zalikah, dari itu abadullah samanina sanah ilahiri. Jadi ketika mendengar ini sahabat-sahabat Nabi ya kagum, takjub. Fa'atahu, maka datang, fa'atahu, maka mendatangi kepada Nabi Jibril. Siapa Jibril? Faqala, berkata siapa Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ajibat ummatukah, telah takjub umatmu. Siapa umatmu? Min ibadati haula innafari, dari ibadahnya mereka golongan samanina sanatan, 80 tahun. 80 tahun. Lam yaksu, yang tidak bermaksiat mereka Allah kepada Allah tarfata ainin, dalam sekejap mata. Faqad anzala, maka sungguh telah menurunkan Allahu, siapa Allah, alaika, kepadamu Muhammad, khairan, halnya lebih baik, min zalikah, dari itu sama nina sana, lam yaksullaha tarfata ainin. Faqad, maka sungguh telah anzala, menurunkan Allah, siapa Allah, alaika, kepadamu Muhammad, khairan, akan kebaikan, min, akan lebih baik gitu ya, halnya lebih baik, min zalika, dari itu sama nina sana, lam yaksullaha tarfata ainin. Summa qara'a, kemudian membacakan siapa Jibril, summa qara'a, kemudian membaca siapa Jibril, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang membacakan ayat inna anzalna fi lailatul qadr itu. Fasurra, maka bahagia, fasurra, maka bahagia, dibuat bahagia Nabi bidzalika, dengan hal itu. Fasurra, maka dibuat bahagia bidzalika, dengan hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qala, dan berkata Malikun, Imam Malik, fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta, min riwayat Ibnul Qasim, dari riwayatnya Ibnu Qasim, wa ghairihi, dan selainnya Ibnu Qasim. Sami itu aku mendengar man, dari seseorang. Sami itu aku mendengar man, seseorang, asiku, yang aku mempercayai, bihi, dengan man. Yaqulu, berkata siapa man, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uriyah, diperlihatkan, a'marul umami, kepada umur umat, qablahu, sebelumnya, ya sebelumnya Rasulullah. Faka'annahu, maka seakan-akan Rasulullah, taqasara, memendekkan gitu ya, memendekkan a'mar ummatihi, kepada umur umatnya Rasulullah. Allah yablughu minal amali, Allah yablughu minal amali, sungguhnya tidak akan sampai mereka minal amali, kepada amal, minal amali, dari amalnya mereka, mislah, kepada perumpamaan, apa balagha, yang telah sampai, ghairuhum, selain dari mereka, fitulil umri, di dalam panjangnya umur. Riwayat dari Ibnu Qasim bahwasanya Rasulullah diperlihatkan
oleh Allah tentang panjangnya umurnya umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah ya sudah tahu bahwa umatnya Rasulullah itu ya umurnya akan pendek ya, tidak panjang seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu ada yang 200, ada yang 300 tahun. Rasulullah sudah berpikir bahwa ya umatnya Rasulullah itu tidak akan seperti itu. Fa'atahu, maka memberikan kepada Rasulullah Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, Lailatul Qadri, akan Lailatul Qadri. Wa ja'alaha, dan menjadikan Allah kepada Lailah khairan, akan kebaikan min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Jadi umatnya Rasulullah tidak berkesempatan punya umur panjang, tapi barokahnya Lailatul Qadar, umatnya Rasulullah itu ya bisa beribadah dalam satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wahia, adapun ay Lailatul Qadri, ya adapun Lailatul Qadri, munhasiratun, adalah diringkas indana di sisi kami, ma'asyiras Syafi'i, ya wahai pengikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ay artinya jumhurihim, jumhur dari mazhab Syafi'i, ulama ya, ulama mazhab Syafi'i. Wa huwa, adapun munhasira, wa huwa, adapun ya munhasira ringkasan, as-sahih adalah benar, paling benar. Fihi, di dalam, fil asril akhir, di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya Lailatul Qadar itu mazhab Syafi'i itu meringkas Lailatul Qadar itu akan terjadi di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu maksudnya. Iya, wa huwa, adapun ay Lailatul Qadri, as-sahu, adalah yang benar, fihi. Ya. Fa'arjaha, maka mengharapkan kepada Lailatul Qadar, autaruhu, apa ganjilnya bulan Ramadan 10 terakhir. Jadi mazhab Syafi'i berkesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Dan di 10 terakhir bulan Ramadan itu yang sangat diharapkan di angka-angka ganjil, autaruhu, ganjilnya. Wa arja autarihi, wa arja, dan diharapkan autarihi, ganjilnya, inda Syafi'i Lailatul Hadi, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, Lailatul Hadi apa malam 1 awis salisi, atau 3 wal isrina, dan 20. Di antara malam-malam ganjil di 10 terakhir, di 10 akhir bulan Ramadan, itu yang diharapkan adalah malam 21 dan 23. Yang diharapkan itu. Wakhtaroh, dan memilih An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, wa ghairuhu, dan selainnya, intiqalaha, kepada berpindahnya Lailatul Qadar. Ay artinya min lailati minal ashri ila lailatil ukhra minhu, dari malam, ay artinya min lailati, dari malam, minal ashri, dari 10 ila lailatin ukhra, kepada malam yang lain, minhu, dari bulan Ramadan itu.
Tapi Imam Nawawi itu justru memilih beda pendapat dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i yang diharap-harapkan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 21 atau tanggal malam 23. Tapi Imam Nawawi itu memilih ya berpindah, tidak hanya di malam tanggal 21 atau malam 23, bisa saja seperti itu. Wa innama dan hanya saja ikhtaru memilih siapa Imam Nawawi zalika akan hal itu intiqalaha jam'an, halnya mengumpulkan bainal akhbari di antara banyak-banyak hadis al-muta'aridati fi mahalliha. Jadi karena banyak-banyak hadis ya. Akhirnya Imam Nawawi ya menyimpulkan bisa saja tidak di malam tanggal 21 atau tidak di malam tanggal 23. Wa kallamu sebentar. Qala Al-Qurdi, berkata siapa Al-Qurdi? Wa kalamu Syafi'i, adapun bermula perkataannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fil jam'i bainal akhbari yaqtadihi, di dalam mengumpulkan di antara banyak-banyak hadis yaqtadihi yang memutuskan siapa Imam Syafi'i. Wa alaihi, dan atas hadis itu, atas keputusan itu, qala berkata Al-Ghazali, siapa Imam Ghazali, wa ghairuhu, dan lainnya Imam Ghazali. Ini pendapat yang sangat kuat ya. Ini banyak disepakati oleh para ulama-ulama dan orang-orang soleh. Innaha, sesungguhnya Lailatul Qadar tu'lamu, diketahui fihi, di dalam pengetahuannya, bil yaumil awwalih, dengan hari pertama minas syahri, dari bulan Ramadan. Fa in kana, dan jika ada awaluhu, awalnya bulan Ramadan, yaumal ahadi, di dalam hari Ahad atau Minggu, au yaumal arbi'ah, atau hari Rabu, fahiyah, maka adapun malam Lailatul Qadar itu Lailatul Tis'i wa Isrinah, adalah malam 29. Nah, ini pendapatnya Imam Ghazali yang disepakati, banyak ulama sepakat, dan ini tercantum di dalam kitab-kitab fikih ya. Terutama di I'anatul Thalibin ini ada. Jadi kata Imam Ghazali di sini, jika awal Ramadan, awal puasa itu dimulai hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada 29, malam 29. Au yaumal itsnaini, atau dimulai pada hari Senin, fahiyya, maka adapun Lailatul Qadar Lailatul ihda wa isrina, adalah malam 21. Nah, kalau Ramadannya malam Senin, itu malam 21. Sekarang malam berapa? Malam berapa sekarang? 21 kan? 22 sekarang. Iya. Tadi malam 21. Malamnya, Pak? Malam 22. Au yaumas sulasa'i, atau dimulai hari Selasa, hari Selasa, awil Jumu'ati, atau hari Jumat, fahiyya, maka adapun Lailatul Qadar Lailatul Sab'i wa Isrin, jatuh pada malam 27. Au yaumal khamisi, atau dimulai hari Kamis, fahiyya, maka adapun Lailatul Qadar Lailatul Khamsi wa Isrina, jatuh pada malam 25. Au yaumas sabti, atau dimulai Ramadan itu di hari Sabtu. Nah, kita memulainya hari Sabtu kemarin. Fahiyya, maka adapun Lailatul Qadar Lailatul Salasin wa Isrin, adalah jatuh pada malam 23. Berarti besok malam. Insyaallah ya, mudah-mudahan dapat barokahnya, fadilahnya Lailatul Qadar.
Jadi kan ada yang mulai malam Sabtu. Ada yang mulai hari Sabtu, ada yang mulai hari Minggu. Iya, hari Minggu ada. Kayaknya Sabtu semua. Sabtu semua ya. Ya kalau ada yang memulai hari Minggu, berarti kalau hari Minggu jatuh pada malam 29. Tapi kalau hari Sabtu jatuhnya pada malam 23. Besok malam berarti. Ya mudah-mudahan dijaga saja besok malam ini. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Wa qala dan berkata Asy-Syaikh Abu Hasan. Siapa Syekh Abu Hasan? Abu Hasan As-Sadili ini ulama sufi besar. Apa kata Abu Hasan As-Sadili menanggapi perkataannya Imam Ghazali rumus ini? Wa mundu. Adapun masaku ya. Balautu aku sampai sinar rijali pada usia orang laki-laki. Artinya dari normalnya orang laki-laki, balulah seperti itulah. Dewasa. Ma tidak fatatni. Lewat dariku Lailatul Qadri apa malam Lailatul Qadar bihadhil qaidati dengan ini kaidah al-mazkurati yang sudah disebut. Nah, Abu Hasan As-Sadili mengomentari, kata Abu Hasan As-Sadili, semenjak saya dewasa saya tidak pernah apa istilahnya salah di dalam Lailatul Qadar sesuai dengan konsepnya, rumusnya Imam Ghazali. Jadi kalau kita mulainya Sabtu kemarin, ya berarti besok malam Lailatul Qadar. Dijaga saja besok malam sudah Lailatul Qadar itu. Ini konsepnya Imam Ghazali dan ini dibenarkan oleh Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili ini ulama luar biasa. Banyak dijadikan rujukan-rujukan terutama di dalam bidang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Atau di dalam dunia kesufian lah ya. Ini banyak dijadikan rujukan. Wa a'la, nah, jadi ini Pak Jelani besok malam tanggal 23. Mudah-mudahan ya. Tapi memang misteri ya. Ya pendapatnya ulama itu kenapa dijadikan misteri Lailatul Qadar biar kita tetap menjaga di malam Lailatul Qadar. Ayo selama bulan Ramadan. Yang paling enak itu ya konsepnya, rumusnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ya berpendapat selama bulan Ramadan puasanya tidak terputus dan tidak melakukan maksiat, pasti dijamin akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu sudah. Ini Sufyan Ats-Tsauri enak. Ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Wa a'la maratibi ihyaiha, bermula paling tingginya tingkatan di dalam menghidupkan Lailatul Qadar. Ayyuhiyya kulla lailin bi anwa'il ibadati kas-sholati. Ayyuhiyya adalah menghidupkan kulla lailin di setiap malam bi anwa'il ibadati dengan bermacam-macam ibadah. Artinya di setiap malam ya untuk menjaga agar kita tidak terlewat malam Lailatul Qadar itu ya minimal 10 hari terakhir itu dijaga dengan beribadah. Kasolati seperti solat, wal qiraatih dan membaca Al-Quran, wa kasratid du'ai dan memperbanyak doa, mustamili ala qaulihi yang membawa ala qaulihi atas perkataannya para ulama, artinya doanya Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Disuruh memperbanyak doa ini katanya. Allahumma wahai Allah innaka sesungguhnya engkau afuun maha pemberi ampun, karimun maha mulia, tuhibbu engkau menyenangi al-afwa kepada ampunan atau mengampuni, senang mengampuni, fa'fu anna maka ampunilah dari dosa-dosa kami. Itu artinya. Nah, jadi tingkatan-tingkatan kita menghidupkan Lailatul Qadar dengan memperbanyak sholat, memperbanyak doa, ya doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau yang dari Ibnu Abbas, ya, ini dari Ibnu Abbas, cara sholat Lailatul Qadar. Diriwayatkan langsung dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, sholat 2 rakaat minimal, 2 rakaat. Setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali.
Qul huwallahu ahad itu 7 kali. Rakaat kedua nanti diulang lagi seperti itu. Setelah salam disuruh membaca istighfar minimal 70 kali. Itu yang dari Ibnu Abbas. Jadi memang riwayatnya jelas, sholatal lailatul qadri, salat di malam Lailatul Qadar itu minimal salat 2 rakaat. Setelah baca Fatihah setiap rakaat itu baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua seperti itu lagi. Terus setelah salam istighfar minimal 70 kali. Setelah itu terserah mau berdoa apapun. Itu caranya yang dari Ibnu Abbas. Wa ausatuha ayyuhiyah mu'zamal laili bima dzikirah. Dan di pertengahan itu tingkatan pertengahan, kalau tingkatan yang tertinggi tadi ya memperbanyak sholat itu. Tingkatan yang pertengahan yang kedua ya menghormati malam-malam yang sudah disebutkan tadi. Wa adnaha dan paling bawah minimal ini ya minimal. Ayyusalliyal isya'a fi jama'atin. Salat isya secara berjamaah. Wa ya'zima ala salatil subhi dan membulatkan niat untuk salat subuh fi jama'atin dengan cara berjamaah. Jadi orang kalau menjaga salat isya-nya berjamaah terus punya niat kuat salat subuhnya berjamaah. Kenapa kok di sini punya niat kuat? Karena khawatir gak bangun, tertidur. Maka dengan cara seperti itu sudah akan mendapatkan, dijamin akan mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Minimal jaga sholat isya berjamaah. Wala yahtassuh fadliha biman attala 'alaiha. Dan tidak dikhususkan apa fadilahnya fadilahnya Lailatul Qadar kepada seseorang attola'ah yang melihat alaiha kepada Lailatul Qadar. Artinya tidak ada kekhususan. Oh, orang-orang itu nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar, tidak. Jadi tergantungnya usaha kita, memang disuruh cari memang Lailatul Qadar itu. Bal yasulu akan tetapi yasulu akan mencapai liman bagi seseorang ahyaha yang menghidupkan di malam Lailatul Qadar. Wa illam yattali dan jika tidak melihat alaiha kepada malam Lailatul Qadar, hilafan halnya berbeda liqaulin Nawawi karena perkataannya Imam Nawawi fi syarhi Muslim di dalam syarah Muslim, Sahih Muslim. Apa perkataannya? Wala yunalu dan tidak akan didapatkan fadluha keutamaan Lailatul Qadar illa kecuali liman bagi orang attola'ahu Allahu 'alaiha yang memang ditakdirkan untuk melihat itu, mendapatkan itu. Naam iya haluman tola'a 'alaiha, adapun hal keadaan orang yang melihat 'alaiha kepada Lailatul Qadar, maksudnya mendapatkan ya, merasakanlah. Akmalu menyempurnakan iza qama biwadha'ifiha, menyempurnakan ibadah-ibadahnya karena fadilahnya Lailatul Qadar. Wa yundabu dan disunnahkan ifa'uha menyamarkan liman bagi orang ro'aha yang merasakan. Li'annaha karena sesungguhnya fadilahnya li'annaha karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu fadilatun adalah fadilah. Artinya seperti ini. Lailatul Qadar itu ya tidak bisa dilihat, tapi minimal ada perasaan yang memang beda daripada malam-malam selain Lailatul Qadar. Itu bisa dirasakan tergantung kita sendiri. Dan itu disunnahkan jika memang saya seumpamanya merasakan ini kok rasanya aneh, menyenangkan atau apa. Itu disunnahkan untuk tidak diceritakan ke orang lain. Jadi cukup diri kita saja yang tahu. Disunnahkan ya, jelas wa yundabu, disunnahkan. Jangan cerita kalau kita merasakan tadi malam, ini umpamanya besok malam kan, kalau hitungan yang dari Imam Ghazali besok malam tanggal 23 Lailatul Qadar. Nah, kalau diantara kita ada yang merasakan tentram atau aneh lah, tidak pernah kita rasakan dari malam-malam selainnya sebelumnya, itu tidak usah cerita. Justru nanti ketika kita mengikhfa, menyamarkan itu, merahasiakan itu nanti betul-betul kena fadilahnya. Wal fadilatuh, adapun bermula yang namanya fadilah yang bawi maka semestinya kat nuha, menyamarkan, harus disamarkan.
Wahya adapun malam Lailatul Qadar lahdatun adalah sangat cepat, latifatun dan halus, ala suratil barqil khatifih, seperti ibaratnya petir kilat yang menyambar, cepat ya. Lakin akan tetapi tasiru akan menjadikan lailatuh, apa malam kulluha semuanya malam, zata fadlin li ajliha, memiliki keutamaan li ajliha karena sebab barokahnya Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar ini aslinya itu hanya sekian menit saja. Jadi bukan satu malam full Lailatul Qadar. Aslinya seperti itu. Akan tetapi karena fadilahnya besar sehingga dalam kurun satu malam itu, dalam kurun waktu satu malam itu semuanya menjadi berkah. Barokahnya Lailatul Qadar. Wa kadzalika dan demikian juga taraddadal malaikatu, berputar-putar siapa malaikat fi jami'il laili, di malam, di semua malam, suudan halnya naik, wa hubuton dan turun, bainallahi ta'ala di antara Allah Ta'ala, wa baina ibadihi dan di antara hambanya Allah, liqada'i hawaijihim, untuk mengabulkan permintaannya. Jadi malaikat sibuk ke atas ke bawah turun. Wa yatajallallahu ta'ala dan menampakkan siapa Allah Ta'ala. Menampakkan di sini bukan Allahnya ya, tapi anugerahnya yang ditampakkan oleh Allah. Fiha di malam Lailatul Qadar itu jami'iha semuanya. Bihilafin wairiha fa innahu fi thulusil akhiri faqat. Jadi beda dengan malam-malam selain malam Lailatul Qadar. Itu kan ada pendapat kalau selain malam Lailatul Qadar, fadilahnya Allah itu anugerahnya, bukan fadilahnya. Anugerahnya itu bisa kita dapat di sepertiga malam. Tapi kalau malam Lailatul Qadar semuanya itu anugerahnya Allah. Jadi kalau hitungannya di sini yang disepakati oleh para ulama, kita mulai puasanya hari Sabtu, maka kemungkinan Lailatul Qadar besok malam, malam 23. Mudah-mudahan kita dapat semua fadilahnya, bisa menjaga. Amin Allahumma amin. Wa hiya afdalul layali sanati, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.